Hello everyone, thank you for coming to our group presentation. In this presentation, we will present the results of a journal review regarding computer basics. Enjoy for watching our presentation video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Salim STMkom selaku dosen mata kuliah dasar komputer yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berbagai kendala dihadapi dalam pengembangan teknologi informasi di sekolah, antara lain sarana prasarana yang minim dan sumber daya manusia pendukung yang masih lemah. Sebagian besar sekolah tidak memiliki notebook atau laptop, yaitu sebesar 63,28%. Persentase terbesar yang tidak memiliki notebook atau laptop yaitu pada jenjang sekolah dasar, yaitu 90,1%. Oleh karena itu, menyebabkan kurangnya pengetahuan perkembangan teknologi pada jenjang sekolah dasar ini. Berbagai macam masalah yang timbul seperti belum bisa mengoperasikan komputer, akses dan biaya terbatas, jaringan tidak lancar, jumlah komputer yang terbatas. Selain itu, sebagian besar para guru juga belum memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan di bidang teknologi informasi. Ada berbagai macam hambatan dalam penggunaan teknologi informasi di sekolah. Namun yang terbesar adalah fasilitas teknologi informasi di sekolah yang masih terbatas. Kondisi-kondisi itu menjadi penghambat penerapan teknologi informasi di sekolah. Perlu dilakukan pemetaan kemampuan teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk mengurai masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana caranya agar bisa mengubah ketertinggalan ini. Metode apa yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 5 orang, saya dengan Nurul Inayah beserta rekan-rekan saya, Mas Arif Hidayatullah, Mas Tegar Rodianto, Mas Afrizal, serta Mas Oman Sulaiman akan mempresentasikan hasil review jurnal kami terkait masalah tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada Mas Afrizal, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pembukaannya. Jadi kelompok 10 ini review jurnal tentang pengetahuan dasar komputer siswa kelas 6 MI pada tahun 2020. Penulis jurnal ini yang pertama adalah Muhammad Fadil dan yang kedua adalah Hermawan Satyo Fauji. Yang ketiga adalah Insanu Muminaati. Jadi kelompok 10 yang mereview adalah yang pertama Mbak Nurul, yang kedua adalah Arif Hidayatullah, yang ketiga Tegar Rodianto, dan yang keempat Afrizal, yang kelima Oman Sulaiman. Kami mereview jurnal ini pada tanggal 27 Oktober 2023. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar rujukan. Poin penting pada abstrak menurut kelompok kami, poin penting pada abstrak ini meliputi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan komputer dan teknologi dasar kepada siswa sekolah dasar di daerah Kecamatan Bandan, Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Program ini menggunakan pendekatan learning by doing untuk mengajar Microsoft Office dan bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dampak positif pada perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan siswa. Critical review mengenai abstrak. Jika pada abstrak idealnya harus mencakup 4 hal, yaitu meliputi tujuan, metode, hasil penelitian, kesimpulan. Maka setelah kami mereview abstrak pada jurnal ini, kami pastikan bahwa abstrak pada jurnal ini sudah mencakup 4 hal tersebut. Baik,
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Oman. Untuk Mas Oman dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Afrizal. Pendahuluan dimulai dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Critical review mengenai pendahuluan yang kami lakukan. Jika pada pendahuluan idealnya berkisar 10-20% dari total penelitian, maka setelah kami mereview pendahuluan pada jurnal tersebut, bahwa pendahuluan tersebut sudah sesuai dengan idealnya sebuah pendahuluan pada jurnal dan tidak terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Latar belakang. Jurnal ini membahas tentang kegiatan pelatihan dasar komputer untuk siswa kelas 6 SDMI di wilayah Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang yang dilakukan di MI Sunan Kalijaga 1 Rejosari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer dan laptop kepada siswa kelas 6. Permasalahan yang ada pada jurnal ini adalah murid kelas 6 Sunan Kalijaga 1 belum mengetahui bagaimana menggunakan atau mengoperasikan alat elektronik berupa komputer maupun laptop dengan baik dan benar. Kurangnya akses fasilitas komputer dan keterampilan teknologi di kalangan siswa sekolah dasar. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam penggunaan komputer kepada siswa, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya bagi siswa dan guru di MI Sunan Kalijaga 1. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul Inayah. Kepada Mbak Nurul Inayah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Izin melanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya, kami akan membahas program dan metode yang dipakai dalam jurnal ini. Yang pertama, program yang dipakai adalah program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan dasar komputer untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan dasar komputer untuk siswa kelas 6 sekolah dasar adalah kegiatan yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijaga 1, Rejosari, Tinggar Bandar, Kedung Mulyo pada bulan Oktober 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dasar kepada siswa kelas 6 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Yang kedua adalah metode yang dipakai, yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah metode pelatihan dengan learning by doing. Metode ini dilakukan dengan memberikan pelatihan secara fleksibel yang dapat mengoperasikan komputer maupun laptop dalam bidang Microsoft Office. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang metode learning by doing. Learning by doing memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan melalui pengalaman praktek langsung. Mikonen menyebutkan bahwa learning by doing means learning from experiences resulting directly from one's action. Peserta didik belajar dari pengalaman yang dihasilkan langsung dari aksi atau tindakan mereka. Pada prosesnya, peserta didik bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, sedangkan peran guru adalah untuk membimbing dan memfasilitasi siswa dengan menyediakan berbagai aktivitas yang perlu dilakukan dan bahan ajar, teaching materials. Hal tersebut juga sejalan dengan definisi learning by doing menurut Bruce and Bloch. Learning by doing is the process whereby people make sense of their experiences, especially those experiences in which they actively engage in making things and exploring the world. Berdasarkan definisi tersebut, learning by doing merujuk pada proses di mana seseorang memperoleh pemahaman dari pengalaman-pengalaman yang melibatkan mereka secara aktif dalam membuat sesuatu dan menjelajah dunia.
Keterlibatan aktif peserta didik memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Dalam learning by doing, tidak apa-apa peserta didik melakukan kesalahan jika mereka belajar dari kesalahan itu, seperti prinsip trial and error learning yang merujuk pada siklus, usaha, kesalahan, refleksi, dan penyempurnaan. Aristoteles menuliskan bahwa for the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. Ketika seseorang masuk ke dalam situasi di mana ia harus melakukan apa yang harus dipelajari, ia akan lebih mudah mengingat hal-hal itu. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tegar Rudianto. Kepada Mas Tegar, dipersilakan. Critical review. Apakah dalam jurnal tersebut disebutkan mengenai pengaruh komputer dalam bidang pendidikan? Jawaban ya. Dalam jurnal tersebut disebutkan mengenai pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Jelaskan bagaimana komputer digunakan dalam konteks pendidikan berdasarkan temuan dalam jurnal tersebut. Dalam konteks pendidikan, komputer digunakan untuk memberikan akses ke informasi dan sumber daya pendidikan yang lebih luas. Komputer juga digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran seperti dengan menggunakan perangkat lunak, pembelajaran interaktif, dan simulasi. Selain itu, komputer juga digunakan untuk mengelola data siswa dan administrasi sekolah. Apa manfaat dan tantangan penggunaan komputer dalam pendidikan menurut jurnal tersebut? Manfaat penggunaan komputer dalam pendidikan adalah meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya pendidikan, meningkatkan efisiensi administrasi sekolah, dan meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Namun, tantangan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah kurangnya akses ke teknologi dan sumber daya pendidikan yang memadai, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan guru dan siswa, dan risiko keamanan dan privasi data siswa. Manfaat bagi siswa yaitu memberikan pengetahuan dasar komputer yang dapat membantu mereka belajar dan hidup sehari-hari. Ini juga membantu mereka menggunakan teknologi dan mempersiapkan mereka untuk karir masa depan. Manfaat bagi guru memberikan informasi tentang program pemberdayaan masyarakat dan keterampilan dasar komputer bagi siswa MI. Hal ini juga dapat membantu guru untuk mengembangkan metode pengetahuan baru dan meningkatkan kualitas pendidikan di siswa mereka. Bagi masyarakat, mempromosikan program pemberdayaan masyarakat dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat, membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di era digital. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arif Hidayatullah. Kepada Mas Arif Hidayatullah, dipersilakan. Poin penting dalam jurnal. Poin pertama, program pemberdayaan masyarakat fokus pada pemberian pengetahuan dasar komputer kepada siswa kelas 6 MI. Poin kedua, program dilaksanakan melalui pendekatan learning by doing, di mana siswa dilatih mengenai Microsoft Office dan diberikan pengalaman langsung. Poin ketiga, program ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada guru dan siswa, serta meningkatkan semangat belajar. Poin keempat, program berhasil mencapai tujuannya dan dapat menjadi model bagi program serupa di sekolah lain. Poin kelima, laporan tersebut merekomendasikan agar sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong pengembangan keterampilan teknologi di kalangan siswa. Kesimpulan dalam teks di atas adalah penjelasan
berdasarkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di MI Sunan Kalijaga 1 Rejosari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan dasar komputer untuk siswa kelas 6 SD atau MI di wilayah Kecamatan Bandar Gedung Mulyo, Kabupaten Jombang telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Melalui metode pelatihan dengan learning by doing, siswa dapat mengenal dan mengoperasikan Microsoft Office dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dalam membuat media belajar untuk guru di MI Sunan Kalijaga 1 Rojosari. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan gairah baru guru MI Sunan Kalijaga 1 dalam mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Daftar rujukan: Andi S. Harmianto S. dan Yuwun PD 2018. Upaya meningkatkan kemampuan pedagogik guru melalui pelatihan pembelajaran tematik sains menggunakan inquiry learning proses dan searching activity basic daily life. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 2-1 29-35 LLPM Universitas K. Haji Ahmad Wahab Hasbuwah 2019. Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat PPM Jombang LPPM Unwaha Sudiatmika Fredlina Sawa 2020. Pelatihan keterampilan dasar komputer dan teknologi informasi di Sekolah Dasar Negeri 3 Munduk, Jurnal Karya Abdi 41 270-275. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Salim STMkom selaku dosen mata kuliah dasar komputer yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.